Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Selalu kepada orang lain. Sampai ada salah seorang sahabat protes, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, mantu Nabi ini kalau berdoa saya dengarkan selalu mendoakan orang lain. Kok dirinya enggak pernah berdoa? Nabi mesem, is'al alin fa inna daral ilmi. Kalau kamu tanya jangan tanya saya, tanya Ali itu. Tuh gudangnya ilmu itu. Kembali kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya, liman da'a ghaira nafsak, kenapa anda itu selalu berdoa untuk orang lain? Sayyidina Ali jawab, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ghairahu faqad da'al malaikata kulluh. Siapa orang yang suka mendoakan orang lain, dia akan didoakan oleh para malaikat. Doa malaikat dari makhluk. Doa malaikat itu tidak bakal ditolak, pasti diterima. Maka karena itu kalau kita berdoa, itu dituntun oleh ulama-ulama kita dulu. Doa pertama, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Kenapa itu didahulukan untuk orang lain sebelum dirinya meminta? Karena siapa orang yang suka mendoakan orang lain, dia akan didoakan oleh para malaikat. Nah sekarang kalau mendoakan orang mati, sambung enggak? Tidak usah dalil dalam-dalam lah. Tidak usah cari Quran hadis. Ya. Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk sholawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bersolawatlah kamu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Salawatlah pada Muhammad. Sampai di saat kita menghadap kepada Allah, melaporkan segala kepentingan kita, permohonan kita curahkan pada Allah, itu pun kalau Muhammad tidak kita sangkutkan di dalamnya, doa ini enggak bakal diterima. Mana bukti as-salatu ya doa, sembahyang itu berdoa. Sembahyang tanpa sholawat enggak diterima. Nah sekarang bayangkan kalau kita berdoa tanpa sholawat, kira-kira gimana? Ya pikir sendiri. Sembahyang itu berdoa tanpa sholawat enggak diterima. Hah? Ya maka karena itu kita berdoa sholawat dulu, setelah berdoa tutup dengan sholawat. Apa itu arti sholawat? Memberikan doa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah kenapa Nabi itu sudah jelas surganya didoakan? Itulah moral dalam Islam. Orang yang cukup berjasa tinggi untuk menyelamatkan umat. Apa rasa timbal balik kita? Ya.
Nah, kalaupun doa kepada yang mati tidak masuk, kita sudah diperintahkan selawat sama Muhammad. Tapi Muhammad sudah meninggal. Nah, kita doain kan gak nyambung. Kalau memang doa kepada orang mati tidak sambung, nyambung itu Pak. Nah, sekarang doa itu misalkan sekarang apa manfaatnya? Kita mau makan, diperintahkan oleh Nabi kita suruh berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Doa. Terus untungnya apa doa terhadap nasi yang akan kita makan ini? Segala sesuatu yang disiramin dengan doa itu akan merupakan satu gerakan perubahan yang drastis, Pak. Ada penyelidikan yang kemarin sudah saya terangkan sebenarnya, karena ada yang tanya, ya, Kiai tolong diterangkan besok lusa, waktu itu hari Rebu, kalau jatah Yai di Jamek, doa itu misalkan sekarang ya, ada orang sakit datang kepada seorang kiai, oleh kiai wedangi didongani, besubin, ya, ini ada pengaruh enggak? Nah, kalau kita berangkat ke dokter, jelas sudah obatnya ini memang sudah diselidiki secara lab, dia berpengaruh. Ya memang likulidain dawa. Kata Nabi, setiap penyakit itu ada solusi, jalan keluar, yaitu diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya. Likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Iya. Ya, saya sendiri, ya mungkin karena usia ya masih muda ini mungkin, muda nganggo belia, itu kalau duduk, tuh dengkul ini susah, sakit Pak. Waduh, nah sembahyang saya jangan jadi nggak sempurna ini. Ya, mana ya? Betapa ya? Terus yang kedua, di leher ini. Ini satu saat saya bangun, sakit. Sengkring. Nek cara wong biyen diperintahno kon mepe bantali. Lah ngoten sing ya. Itu sebenarnya pengertian orang dulu. Ya, bantalmu ku pipin. Nek di PP anget ta. Turono. Apa itu bahasa artinya? Angetono, gulumu yang angetono. Kalau sekarang dengan teknologi tinggi, dengan sistem terapi, ya, kalau Bapak mau melakukan fisioterapi di rumah sakit, sini sakit, nah ini mungkin kekejangan otot Pak, atau mungkin meradang ada sesuatu, salah dipanasi Pak, pakai sinar, diangeti, setelah anget, kemudian dikasih sinar mikro, dikasih sinar ini membuat hangat sampai tembus ke dalam. Maka siapa yang di dalamnya ada logam, katakanlah pasang pen seperti saya, balon stin, saya pakai stin sudah 3, bintang 3, jenderalnya, itu tidak boleh kena sinar mikro itu. Kalau kena dia panas, wih, kayak di dalamnya ada apinya Pak, sakit, tidak boleh. Nah itu digosok sama sinar mikro, kemudian digerakkan oleh tenaga elektro, jadi itu untuk menyempurnakan saraf-saraf yang tidak hidup itu dihidupkan kembali. Kalau bahasa orang dulu murah meriah, pipin bantalmu. Tapi mari di PP gak dituruni, dicarno adem mana ya percuma. Di PP ini saya anget mana turonono. Saya ada Pak, kompres.
berkembang berikutnya. Nah, saya mengalami kayak begitu. Nah, terus gimana ini? Ternyata setelah kontrol dokter, ya karena memang unsur tua ya, ada unsur pengeroposan tulang. Karena ada unsur pengeroposan tulang, berarti saya butuh kalsium. Oke, sudah kasih obat sekedar menghilangkan rasa, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya pengeroposannya ini Pak yang mesti harus ditoto. Saat ini ada tembok keropos. Ya, aja ditutupi. Kerowokan bisa tembelen. Ngono. Nah, ini akhirnya juga saya tempel. Dengan apa? Ya minum omega 3. Ini lemak, tetapi lemak yang bagus yang dibutuhkan badan manusia, di mana sendi-sendi wis tuwek niku pelumasnya sudah tek. Cara montor uline garing. Nah, saya jantung tidak boleh kolesterol. Lah gimana supaya jangan kolesterol? Cari minyak ikan, tapi yang bukan minyak ikan sembarangan, tapi yang omega 3. Itu lemak yang bagus. Minum setiap pagi. Ditambah kalsiumnya apa? Kalsiumnya menggunakan bubuk susu deli. Dengan dikasih sari, sayuran. Kemudian jus buah. Nggak usah bikin Pak, sudah bisa kita beli, bayar, diracik, kocok, minum. Saya lakukan kurang lebih 3 minggu, sehat. Duduk, lari, naik tangga, no problem, tidak ada masalah. Kemarin naik tangga, buru-buru naik tangga, naik mobil kerasa sengkring, aduh. Sekarang bal-balan gak masalah Pak. Nah, sekarang kaitannya dengan doa terhadap benda yang kita doain, itu ada apa? Katakanlah makan, katakanlah minum. Ibtadi amalaka bi bismillah. Ya. Hidungani diombekno wong. Ono pengaruhe enggak? Loh, tinggi sekali, Pak. Dalam penyelidikan yang kemarin saya katakan, ada seorang profesor dari Jepang menyelidiki pengaruh doa. Beliau bukan orang Islam, tapi menyelidiki doa, pengaruh doa, kalimat yang baik, pujian yang baik terhadap sesuatu benda, itu akan mempengaruhi benda ini bersinar, memiliki nilai kristalisasi pancaran yang indah. Ini ilmu pengetahuan, Pak. Dia bisa dilihatnya tidak dengan mata telanjang, tapi dengan mikroskop yang kalipatannya sudah sekian kali, sehingga terlihat itu. Tapi sebaliknya, kalau air ini kita marahin, kita caci, ini akan mengeluarkan sinar kristalisasi yang menakutkan. Bukti nih, ini bukti nih. Manusia itu dibikin oleh Allah dari bagian satu diantaranya air. Makanya penjenengan disarankan setiap hari minum paling sedikit 2 liter. 2 liter air. Saya setiap pagi minim 1 liter. Minum. Air hangat boleh, air dingin boleh. Ya air biasa. Air aqua. Ceklok 300 cc. Dah sholat sunat selesai, ceklok 300 cc. Pakai sholat lagi 300 cc, sudah 900 cc. 1200 cc. Sudah 1 liter. 1,2 liter. Minum. Nah, setiap minum ini didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Saya katakan tadi, setiap benda cair ataupun padat, kalau kita kasih doa, itu memiliki nilai.
Lah sakniki ana uwit. Dengan ini pertelon disembah-sembah. Iku ya apa? Dia kan juga doa, ya kan? Nah, terus akhirnya wit ini pun juga akan memiliki sinar-sinar sesuai dengan doa dia minta kepada siapa? Minta kepada iblis yang datang. Nah, kalau kita doa kita kepada Allah, kalimat doa sama, tapi cara yang diucap beda, yang dituju pun beda. Hubal yang disembah orang Mesir itu ya ya kayak orang sembahyang, Pak. Gerakan manusia silakan sama, tapi tujuannya beda dan ucapannya pun beda, maknanya pun juga jadi beda. Nah, kalau sekarang zat cair kita doain dengan bagus, dia akan memancarkan nilai kristalisasi indah. Kalau kita kutuk, dia memancarkan nilai yang cukup menakutkan. Lah saiki dibuktikan gak sadu-adu. Manusia akan dibikin dari sekian bahan. Satu di antaranya adalah air. Maka air jangan sampai kekurangan. Umatnya Nabi Musa waktu diajak pindah, diperintah oleh Allah untuk keluar dari negeri kerajaan Mesir, jangan sampai dipaksa nyembah berhala. Kan lewat pergunungan Tursina, kena terik matahari, sengatan panas yang kering luar biasa, zat cair tubuh umatnya Nabi Musa kering, akhirnya jatuh hipo. Makanya kalau ada jamaah haji meneng-meneng kok semaput, dia tidak punya penyakit, dia pasti kelelahan. Ombenono sing akeh waras. Ini karena hipo. Nah, karena manusia itu bagian satu di antara adalah air, maka kalau kita kasih kata-kata yang bagus, dia akan memancarkan nilai kristalisasi indah. Tapi kalau kita marahi, kita kutuk, dia menjadi mengkeret. Saiki dibuktekno. Ya apa cara dibuktekno? Ana arek wedok ayu. Lah menungso sini niku. Iya. Duduk jin. Wong wedok ayu. Lemen. Masya Allah, panjenengan iku cik ayu nih. Masya Allah, luar biasa. Oh, guyang-guyu mesam-mesem kok jin loro untu. Hah? Jajal, caci maki. Sombong. Kita jajal, mengkeret, ngamuk. Sama. Benda itu pun juga begitu. Kalau benda ini kalau kita kasih nilai-nilai positif, doa dengan bagus, dia akan mengandung nilai pancaran kristalisasi indah. Terus pengaruhnya apa? Kalau ini memancarkan nilai kristalisasi indah, Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Panjenengan niku seneng motor elek napa seneng motor api? Bodoh-bodoh nyekel duit, seneng nyekel duit anyar apa nyekel duit kumel? Api dah. Gitu. Lha Gusti Allah niku nggih ngoten. Gusti Allah ku seneng delok wong sembahyang klambine apik-apik, rajin timbang sing elek-elek. Bisa. Diterusno lah. Ya Allah. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Jenenge suka. Panjenengan duwe motor anyar gres seneng. Balak-balik didelok, balak-balik dilapi, nggih. Hub, cinta, senang. Itu identik dengan kalimat qarib, dekat. Maka Allah katakan fa inni qarib, aku cedek nang sapa? Cedek nang wong sing dicedeki pangeran. Sapa sing dicedeki? Wong sing memancarkan nilai kristalisasi indah. Kalau dia indah, Tuhan dekat, seneng. Nek wong ambune wangi, pangeran seneng. Nek
elek yang boleh kecut pangeran gak seneng. Nggih. Nah, kalau barang indah ini katakan air kita minum, sudah kita doain dia memancarkan prestasi indah. Air ini kalau kita minum akan mempengaruhi badan kita terkontaminasi oleh faktor keindahan ini, sehingga diri kita menjadi indah. Ibadah niku nggih donga. Kabeh bentuk wujud ibadah niku donga. Zikir donga, maca Quran donga, wiritan donga, sembarang donga. Sapa wong ahli donga, awake iki akan memancarkan nilai kristalisasi indah. Karena ini indah, Tuhan suka menjadi mendekat. Nek wis mendekat, uji budak batak da'i dadaani, bakal tak kabulno sapa wong jaluk nang aku, sebab aku cedek. Mulane jaluk nang aku bom aku cedek. Lah terus menyikapi seperti ini gimana? Ciptakan dirimu wahai saudara kami muslim, memancarkan nilai kristalisasi indah. Bagaimana caranya? Lakukan perbuatan ibadah sebagus-bagusnya. Jauhkanlah dari pekerjaan maksiat dan dosa. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama' bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang bersama Nabi itu rukun, dan mereka karena ahli rukuk, ahli sujud, di raut wajah mereka memancarkan nilai kristalisasi yang indah. Gak peduli wonge ireng, wajahnya cerah, Pak. Gak peduli wonge putih, durung karuan cerah. Dari tampilan orangnya saja sudah kelihatan, Pak. Oh, wong ahli ibadah. Dari sinar raut mukanya sudah kelihatan. Ahli wudu, ahli melek bengi, bersih bening, gak peteng bedeni. Sampai genderuwo ni wedi are. Loh, mesti ini sing wedi menungso ni diwedeni genderuwo. Saking enggak, genderuwo ni sing wedi. Saking weleke katine mangke genderuwo dadi genderuwo ni sing wedi. Ya Allah. Jadi ini pengaruh. Maka kenapa di Masjidil Haram ini ditekani wong sakmono kae? Sembayang di jero Masjidil Haram berapa kali lipat dari sembahyang kita di Masjid Jami? Itu kenapa? Karena tempat itu memiliki nilai kristalisasi pancaran indah. Apa saja yang ada di Ka'bah. Karena itu disiramin doa terus. Umat sedunia, bukan cuman manusia, malaikat, jin, arwah yang rohnya dihidupkan oleh Allah, itu semuanya tawaf, Pak, alias berdoa. Doa terus nih, tulah zaman, daiman al-dawam, terus. Lalu betapa besarnya kristalisasinya. Maka Tuhan mendekat sampai diistilahkan dengan Baitullah, rumah Allah. Karena cedek nang pangeran, sapa wong ibadah di kono dilipat-lipat gandakan. Lho sampai nuwun sewu. Orang yang memiliki nilai bobot tinggi, pengaruhnya luar biasa, Pak. Ono masjid agung, sing imam itu selalu orang itu seorang ulama yang alamah, yang karomah. Satu saat ono jamaah, sekedar jamaah, sembayang jamaah, zuhur, dadak dileboni karo wong sing ibadahe katape jejeg. Mlebu nang pengimaman sing biasa dilungguhi kiai sing karomah. Tak kuat, Pak. Allahu Akbar maca Fatihah mubeng gak tutup-tutup. Bingung karepe dhewe. Apa ada pengaruh? Nabi Ibrahim pernah berdoa di dekat Ka'bah. Siapa Nabi Ibrahim?
bobot sinarnya luar biasa. Karena Nabi Ibrahim bobotnya luar biasa sampai dapat pangkat Khalilullah. Mboten enten Pak Nabi Rasul sing dapat pangkat Khalilullah kecuali Nabi Ibrahim. Saking hebatnya. Loh, tempat panggonan bekas Nabi Ibrahim ngadeg di kono. Saiki direbut wong sembahyang sunat nih. Tempat apa ini? Makam Ibrahim. Di sebelahnya Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, tuh. Ini pahalanya tinggi. Ya, megang pintu Ka'bah. Ada apa? Di situ Nabi Muhammad pernah berdiri berdoa waktu menghancurkan berhala di saat Fathul Mekah. Karena Nabi Muhammad, luar biasa. Demotai Pak, pengaruh. Sampai sing jenenge Raudhah di gini Masjid Nabawi, itu batasnya kuburan Nabi. Karo mimbari Nabi. Mimbar ini tempat untuk khutbah, pancaran sinar yang luar biasa. Nabi manusianya bersinar, jarak antar sinar dengan sinar menjadi raudhah, raudhatun min riyadil jinan. Sakmene Pak pengaruh. Mulane wong ulama biyen muni insyaallah ngono tok dadi. Awan ndonga sampe ndombli ka dadi-dadi. Bobotnya lain. Lah insyaallah ngono tok dadi. Kenapa? Sing muni insyaallah itu bobote gede. Mbok bobot pirang wulan aku dhewe kan. Ini pengaruh, sangat pengaruh. Ini pengaruh doa ini, Pak. Ya. Nah, terus hubungannya dengan yang mati bagaimana dengan doa ini? Lah, ini. Ya. Iki. Terus ya apa? Oh, awan nih. Ya wis leren wis diterusno Jumat yang akan datang. Ngono. Jadi kembali lagi pengaruh doa terhadap orang yang mati. Jadi kita imbangilah orang yang mati ini apa banyak cuman perlu doa, juga perlu amal. Apa bisa amal kepada orang yang mati? Oke. Bagaimana jawabannya? Seri bersambung Jumat yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallahi billahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Mat'ana wa iyyahum min ahlil khair wa min ahlil ilmi wat tuqa wal huda wal ghina was salama was saadah. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Qiyamatin ya Mujib Sairin. Innaka ala kulli syai'in qadir ya musfiyal marad ya Allah. Ya musfiyal marad ya Allah. Ya musfiyal marad isfina alana wa dhurriyyatana wa ibu sriwuh ya Allah. Allahumma astajib wa taqabbal hajatana wa hajatana alana wa dhurriyyatana wa qatil man hajata adlaka min jama'atana hadi kulluh wa khususan lisan santi ya Allah ya jadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ratlah Handini, ya Allah, Nina, ya Allah, Dia, ya Allah, Tita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Sikhatan wal-afiyah, ya Allah, wa akhirnya bi khusnil khatimah, Ibu Sri Wuh, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma astajib hajatana wa hajata man hajata ilaika min jama'atana hadi kullu
Ya Allah, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi husni khatimah, wa nas'aluka an tarzuqna ya Allah rizqan halalan wasi'an katsiratan mubarakatan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin. Ighfir lana wa li walidana wa li jama'atina hadhihi kulluh innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.